Makasih Pak Menko. Mungkin saya pendek aja, karena semuanya sudah disampaikan oleh Pak Menko tadi. Jadi informasi dari saya nggak ada yang baru. Hanya saja saya ingin menegaskan bahwa subsidi terhadap BBM bersubsidi itu tidak akan terus diadakan sampai dengan akhir tahun. Jadi waktu kita exercise, saya sudah exercise dengan harga minyak dunia rata-rata $100 per barel sampai akhir tahun, dengan exercise yang lain, pemotongan di sana sini, pengematan di sana sini, kita bisa pastikan defisitnya masih di sekitar 2,9% di sekitar situ. Jadi ingin menegaskan lagi bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan naik sampai akhir tahun dan anggaran saya cukup. Kalau kepepet gimana? Misalnya harganya lebih tinggi lagi, saya nggak terkendali misalnya. Selama suplainya ada, kita masih punya bantalan uang sebesar 420 triliun rupiah yang sekarang dalam bentuk sisa anggaran lebih atau SAL. Kalau kepepet itu masih bisa dipakai. Tapi rasanya sih kita ke sana masih jauh, karena harga minyak kecil peluangnya bertahan di atas 100 untuk waktu yang berkepanjangan kalau kita lihat politiknya di Amerika Serikat seperti apa. Jadi itu saya ingin tegaskan lagi, masyarakat nggak usah khawatir, nggak usah spekulasi bahwa saya kehabisan uang, gini-gini uangnya banyak nih, kayak benghar, kaya lah. Jadi uang kita cukup, itu ya. Jadi setiap kebijakan yang diberikan tadi tentu ada konsekuensi biayanya ke kami dan kami sudah hitung cukup. Demikian, Pak. Baik, terima kasih. Teman-teman media ada yang ingin bertanya? Silakan. Silakan, Mas. Terima kasih. Saya Kris Wibisana, Pak, dari Suar. Ingin bertanya, Pak, dengan memotong bea masuk sampai 0% itu apakah ada penurunan dalam penerimaan kepabeanan nantinya, dan itu berapa besar dampaknya dari bea masuk suku cadang ini, Pak? Terima kasih. 500 miliar tadi saya sudah 500 sampaikan. miliar, Pak. 500 miliar. Ya. Baik, ada lagi? Silakan depan. Ibu. Baju putih. Selamat sore Pak, saya Eva dari Harian Kompas. Yang pertama untuk Pak Menhub, Pak, harga aftur yang sudah naik lebih dari 70% memang fuel surcharge akhirnya disesuaikan, tapi kira-kira sejauh apa pemerintah mempertimbangkan akan menaikkan harga TBA, Pak, mengingat Inaka sudah minta ini dari jauh-jauh hari. Fuel surcharge kan berdasarkan TBA juga, Pak, yang sudah ditetapkan sejak 2019, sedangkan harga minyak berfluktuasi terus. Nah kemudian Pak, untuk Pak Pur, soal realisasi belanja awal tahun yang melonjak 31,4%, belanja mana yang paling dominan mendorong kenaikan, Pak? Kemudian apakah ada risiko penurunan kualitas belanja karena percepatan? Kemudian terakhir untuk Pak Erlangga, setelah ada tambahan likuiditas ke Bank BUMN, apakah sudah terlihat peningkatan kredit ke sektor produktif, bukan konsumsi? Terima kasih. Silakan Pak Menhub. Baik, terima kasih Mbak Eva. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa penetapan fuel surcharge berdasarkan hasil pembicaraan kami dengan airlines. Kalau dari airlines sebenarnya minta naiknya sampai kurang lebih sampai 50%. Tapi setelah kami bicara, kemudian kami gali masing-masing pos biaya mereka, maka kami pada kesimpulan bahwa 38% ini adalah angka yang cukup ideal, bahwa industri penerbangan kita tidak akan terpukul terlalu drastis, kemudian juga daya beli masyarakat juga masih bisa menjangkau. Jadi berkaitan dengan TBA memang salah satu komponen adalah aftur dan juga kurs, kemudian juga ada biaya maintenance. Nah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa dengan pemberlakuan pemberlakuan bea masuk untuk suku cadang atau spare part diharapkan in the long run, dalam jangka menengah, itu akan mengurangi juga biaya-biaya yang dikeluarkan oleh airlines. Jadi berkaitan dengan TBA, kita sepakat bahwa untuk menunda pembicaraan TBA yang kita lakukan terlebih dahulu bagaimana kita menyesuaikan harga tiket berdasarkan kenaikan harga aftur yang terjadi di global market. Tapi kita juga di satu sisi juga harus menjaga daya beli masyarakat agar masih bisa mengakses transportasi publik khususnya penerbangan dengan harga yang terjangkau. Demikian, Pak. Terima kasih.
Itu kan defisitnya membesar, kenapa? Di awal tahun, karena kita percepat belanja pemerintah. Saya ingin ciptakan di mana belanja pemerintah hampir merata pertumbuhannya sepanjang tahun. Jangan sampai kayak tahun-tahun sebelumnya, numpuk di akhir tahun sehingga dampak ke ekonominya tidak optimal. Jadi defisit yang besar itu adalah konsekuensi logis dari kebijakan kita. Yang mana yang paling besar ya Anda tahu ada berapa, sebetulnya hampir merata, tapi yang menonjol ya BGN lah karena memang anggarannya besar. Itu untuk kualitasnya ke depan akan seperti apa? Ya kita akan monitor terus dari waktu ke waktu. Jadi saya akan lihat kalau belanjanya yang ngawur-ngawuran kan pasti ada tuh. Nanti kita kasih peringatan ke kementerian lembaga terkait, dan kalau akan diteruskan kita bisa kasih peringatan bahwa yang ini nggak akan saya bayar. Saya bisa begitu rupanya. Dan sudah kita lakukan di tahun 2025 kemarin sehingga belanja lebih terkontrol. Kalau Anda lihat dari defisit APBN kan waktu itu kita umumkan di 2,91% ya tahun 2025. Ternyata ada indikasi sekarang defisitnya lebih bagus dari segitu. Mungkin di kisaran 2,8%, sekarang lagi diaudit oleh BPK, tapi kelihatannya ke sana. Jadi kondisi anggaran yang kita tidak seburuk yang kita duga sebelumnya. Dan yang paling penting adalah dengan defisit yang masih terjaga pada waktu itu, kita bisa menciptakan pembalikan arah ekonomi. Kan di triwulan keempat tumbuhnya 5,39. Sekarang katanya bisa lebih dari itu, mudah-mudahan lebih di atas 5,5%. Kalau lihat angka-angka yang ada di perekonomian, sepertinya bisa di atas 5,5%. Jadi kalau ekonominya bagus, pendapatan saya bagus, nanti uang yang saya bagi ke kementerian lembaga juga lebih konsisten, bisa lebih banyak sedikit, harusnya ekonomi kita akan membaik terus ke depan. Kenapa bisa begitu? Karena kita jaga private sector untuk tumbuh lebih baik. Jadi Anda jangan lihat ekonomi cuman pemerintah aja, 90%-nya private sector, dan kami dengan Pak Bakti sudah memastikan kondisi investasi berjalan dengan baik dengan tim debottlenecking yang kita jalankan dengan Pak Menko juga supaya iklim berinvestasi di sini lebih bagus lagi. Jadi seandainya saya nggak, let's say misalkan saya nggak bisa ekspansi habis-habisan pun, selama saya bisa jaga sektor private-nya tumbuh dengan baik, ke depan ekonomi akan terus membaik. Kita mungkin pada saya. Baik.